harus Qatar? Satu, Qatar dari dulu terkenal sebagai negara yang rajin memberikan bantuan kepada negara-negara yang terzolimi. Hamas, Afghanistan, Al-Qaeda, perjuangan Al-Qaeda di Somalia itu tidak terlepas dari kontribusi Qatar dalam memberikan bantuan dana. Qatar juga memberikan pintu terbuka lebar, membuka pintu lebar-lebar bagi para pejuang yang mereka tertekan di negaranya untuk tinggal dengan aman di Qatar. Lupakah kita? Rasulullah SAW pernah menyebutkan kalau Imam Mahdi keturunan dari Hasan ini, klannya tinggal di Qatar. Cara-cara Yahudi dari dulu sama. Dia tidak pernah mewujudkan ambisinya dengan tangannya langsung. Dia selalu menggunakan proksi, media, perantara. Proksi mereka adalah Iran dan Rusia. Kita lihat. Ya, kita lihat Vladimir Putin menggalang kerjasama dengan siapa? Bashar Assad. Bashar Assad tidak akan berani melakukan pembantaian rakyatnya sendiri, melainkan atas dukungan Iran dan Rusia. Fakta terjadi kan? Bagaimana rakyat Suriah dibantai bersama-sama oleh rezim Bashar Assad dengan Rusia. Klik kan? Kemudian Vladimir Putin juga mencari dukungan kepada Mesir. Vladimir Putin mengucapkan selamat atas kesuksesan Abdul Fattah As-Sisi, seorang Syiah, menggulingkan Ikhwanul Muslimin dengan menggulingkan Muhammad Mursi. Abdul Fattah As-Sisi, dia adalah seorang Syiah Zaidiyah yang kemudian berganti menjadi Syiah Rafidah. Kemudian dia pun tidak pernah melupakan jasa-jasa Israel dalam membantu Rusia mengalahkan kekuatan-kekuatan di Timur Tengah, menyampaikan tugas kepada partner mereka Iran, di mana Iran juga merupakan kepanjang tangan dari Israel. Siapa mereka? Mereka inilah keturunan Ya'juj Ma'juj yang kata Rasulullah akan menimbulkan petaka bagi bangsa Arab. Saya yakin yang dimaksudkan Rasulullah SAW ketika bangun dari tidurnya dan mengatakan wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj mislahati, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Pembukaan bagi petaka Ya'juj Ma'juj menimpa Arab dibuka oleh mereka-mereka inilah. Dan untuk mewujudkan ini di wilayah Asia, maka Iran melakukan kerjasama dengan pemimpin tertinggi di negara Asia, salah satu negara terkuat Asia. Siapa dia? Klik. Ini dia. Ya, Iran bersama-sama dengan rezim di tanah air ini akan membangun peradaban dunia. Jangan salah Bapak sekalian, inilah langkah-langkah menuju perang dunia ketiga. Inilah langkah-langkah the New World Order. Maka pemicu terjadinya perang dunia ketiga adalah tekanan dari rezim yang zalim kepada kepada rakyat yang mayoritas muslim, kepada umat Islam. Hal ini memicu munculnya resistensi dari rakyat yang beragama Islam menentang mereka. Di saat itu rakyat sadar kalau virus demokrasi ternyata adalah virus yang membahayakan bagi umat Islam, dan dia telah ditunggangi oleh rezim untuk semena-mena menekan dan membantai rakyatnya sendiri. Ini akan menjadi faktor terakhir yang memicu perang dunia ketiga. Saya bahas kenapa Suriah dikuasai secara cepat. Yang dikedepankan bisa siapa saja. Isunya bisa terorisme, isunya bisa ada fraksi-fraksi jihad di sana. Tapi sebetulnya intinya Suriah dihancurkan karena mereka yakin Nabi Isa tidak lama lagi akan turun di Aleppo. Ingat Rasulullah bersabda, "Taqarrabaz zamanu linuzuli Isa bin Maryam fiikum." Ya, telah dekat waktu turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Fayaksirus soliba, beliau akan menghancurkan salib. Wayaktulul hingzira, beliau akan membunuh babi. Wayadul jizyah, beliau akan menghapuskan pajak. Alhamdulillah, kabar gembira. Kalau amnesti pajak, kabar gembira bagi para pengusaha, bagi para konglomerat. Tapi ini kabar gembira bagi kita. Nabi Isa akan menghapuskan pajak, kata Rasulullah. Kita nggak usah bayar pajak nanti. BPKB motor mobil kita nggak usah dibayar, gratis nanti. Kapan? Kalau Nabi Isa turun. Wayafidul mal hatta la yaqbalu ahadun. Harta akan melimpah ruas sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Kita akan kaya raya. Jadi kalau saat ini prihatin, balang saksing sabar, kema benghar, iraha nunggu Nabi Isa turun. Wa yanzilu alal mararatil bayda.
beliau akan turun di masjid bermenara putih. Di mana itu? Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Di manakah Damaskus Timur? Aleppo. Jadi satu-satunya alasan yang logis bagi saya, kenapa Aleppo dibantai begitu saja? Karena mereka yakin kalau Nabi Isa waktu turunnya segera tiba untuk turun di Aleppo. Saat itu umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Mereka cari kemana nih larinya Imam Mahdi. Oh, ternyata Imam Mahdi larinya ke Qatar. Kenapa harus Qatar? Satu, Qatar dari dulu terkenal sebagai negara yang rajin memberikan bantuan kepada negara-negara yang terzolimi. Hamas, Afghanistan, Al-Qaeda, perjuangan Al-Qaeda di Somalia itu tidak terlepas dari kontribusi Qatar dalam memberikan bantuan dana. Qatar juga memberikan pintu terbuka lebar, membuka pintu lebar-lebar bagi para pejuang yang mereka tertekan di negaranya untuk tinggal dengan aman di Qatar. Pejuang-pejuang Ikhwanul Muslimin, pejuang-pejuang Mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam, tidak sedikit mereka yang tinggal di Qatar. Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau justru membuka kantornya Al-Quds Institution itu di Qatar. Lupakah kita? Rasulullah SAW pernah menyebutkan kalau Imam Mahdi keturunan dari Hasan ini, klannya tinggal di Qatar. Raja Qatar sebetulnya adalah keturunan Bani Tamim. Dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa Imam Mahdi Rasul sebutkan sebagai pemuda dari Bani Tamim. Klan Tamim yang terkuat ada di Qatar. Jadi isu Qatar diserang sebetulnya bukan hanya karena membantu mujahidin, bukan, tetapi mereka yakin Imam Mahdi ini dari keturunan Bani Tamim, klan Bani Tamim terkuat ada di Qatar. Samemeh Imam Mahdi hijrah ke Madinah, yuk orang habisnya saja di kampung halamannya. Di mana? Qatar. Jadi ini petunjuk bagi kita kalau Imam Mahdi telah ada dan mereka tahu lebih dulu ketimbang kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka berikutnya tidak menutup kemungkinan Qatar ini akan diserang dan ini akan memicu terjadinya perang Arab. Rasulullah menyebutkan Arab saat itu akan bersekutu dengan Bani Rum untuk memerangi musuh di belakang kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lupakah kita kalau Rasulullah bersabda, kalian hai kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi akan memerangi semenanjung Arabia dan kalian akan menang. Hari ini terbuka lebar, konflik Qatar akan memicu terjadinya perang dengan semenanjung Arabia dan umat Islam akan menang. Artinya Imam Mahdi tidak lama lagi akan muncul. Allah membukakan di semenanjung Arabia untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia, maka kalian akan menang. Allah membukakan Persia untuk kalian. Kemudian kalian akan memenangi Bani Rum dan Bani Rum akan kalah. Allah memberikan kemenangan atas kalian. Kemudian kalian akan berperang bersama Dajjal. Bapak Ibu, Dajjal tidak akan keluar melainkan apabila Suriah sudah hancur luar biasa. Hari ini Suriah sudah hancur atau masih utuh? Sudah hancur. Berarti ini petaka, pertanda bahwa Dajjal akan segera muncul di zaman kita. Kapan itu muncul Bapak Ibu sekalian? Ciri kalau Dajjal sudah muncul di tengah-tengah kita apabila kita mendengar satu, Madinah gempa 3 kali. Sudah mendengar belum Madinah gempa 3 kali? Belum, ya. Yang kedua, ciri kalau Dajjal ada di tengah-tengah kita, Raja Suriah akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Maka Allah tenggelamkan mereka antara Mekah dan Madinah. Jika kita mendengar nanti ada pasukan yang dikirim dari Suriah, ditenggelamkan Allah di Baido antara Mekah dan Madinah, itu pertanda kalau Imam Mahdi telah ada dan Dajjal ada di Madinah, Imam Mahdi ada di Mekah. Ada kemungkinan Imam Mahdi ini dia mengungsi dari Qatar ke Madinah. Sekarang Qatar bergejolak, ada kemungkinan dia pindah ke Madinah kan? Imam Mahdi tadi. Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan. Ini sekarang luar biasa. Inilah titik-titik terciptanya perang dunia ketiga. Bapak Ibu sekalian, dan hal lain yang akan memicu terjadinya perang dunia ketiga adalah bangkitnya kekuatan Islam dari negara yang berbenderakan merah dan putih. Itu juga kekuatan merah putih ini akan menjedot kekuatan perang dunia. Jangan salah, tidak akan sedikit nanti mereka yang datang ke Indonesia apabila Indonesia chaos. Beberapa mujahidin Timur Tengah berkata kepada saya, mereka mengatakan, ayuhal ikhwati muslimin al-Indonesia, intahdusul mahraka fi biladikum fantaziru hudurana. Hai Muslim Indonesia, jika perang terjadi di negara kalian, tunggulah kehadiran kami mujahidin seluruh dunia. Bapak sekalian, itu tidak lama lagi akan terjadi. Ingat, para ulama kita sudah dikebiri
ini akan ada kemungkinan leluasa bagi rezim untuk makin menekan kita umat Islam. Aksi kita berikutnya akan lebih dahsyat dari aksi 212, 411 dan aksi-aksi yang lainnya. Maka persiapkan nama-nama kita untuk aksi bela Islam berikutnya, karena ini pasti episodenya akan lebih seru lagi. Betulkah demikian? Kita tunggu apa yang Allah kehendaki. Selamat datang di Indonesia akhir zaman, dan selamat datang di Perang Dunia Ketiga, Bapak Ibu sekalian. Wabarakatuh. Halo sahabat Islah, kembali lagi bersama Islampedia. Jadikan kajian ini sebagai khazanah keilmuan. Jangan hanya berbeda pendapat, kita menjadi terpecah belah. Karena persatuan adalah yang utama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kajian ini. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mohon maaf mengganggu fokus kalian. Selamat melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.